Putin menguji Trump setelah menjatuhkan bom seberat 3 ton di Orikhiv, wilayah Zaporizhia. Dalam satu lagi demonstrasi bahwa Kremlin berniat membalas serangan yang dideritanya di wilayah belakang dengan kekuatan brutal terhadap wilayah Ukraina. Gambar yang dirilis oleh sumber Rusia pada hari Senin 13 Juli 2026 mengklaim menunjukkan sebuah FAB-3000 menghantam area kota. Serangan ini terjadi beberapa hari setelah Donald Trump bertemu dengan Volodymyr Zelensky, mengumumkan izin bagi Ukraina untuk memproduksi pencegat Patriot dan mendukung penerapan sanksi baru terhadap Moskow. Putin sudah menerima pesan tersebut, namun memilih untuk meningkatkan tekanan. Sementara Ukraina menekan jalur Rusia di Laut Azov, menyerang kilang minyak dan memperparah kekurangan bahan bakar di Crimea yang diduduki. Rusia meluncurkan bom berpemandu ke kota-kota, transportasi, dan area sipil. Sumy, Odessa, dan Zaporizhia kembali merasakan beratnya serangan ini. Persaingan ini sekarang secara langsung menekan kredibilitas Gedung Putih di hadapan sekutu-sekutu Eropa. Moskow ingin mengetahui apakah janji-janji Trump akan diwujudkan dalam bentuk pertahanan, sanksi, dan biaya nyata bagi mesin perang Rusia. Sejauh mana Putin berniat melangkah? Mengapa dia menantang Trump sekarang? Bagaimana Washington akan merespons? Gambar-gambar FAB-3000 telah dipublikasikan oleh saluran-saluran yang berafiliasi dengan Rusia dan masih belum memungkinkan penilaian independen dan menyeluruh tentang titik pasti dampak dan kerusakannya. Meskipun demikian, penggunaan bom ini di Orikhiv, sebagaimana diumumkan, memiliki dampak militer dan politik. Kota tersebut terletak dekat garis pertempuran di Zaporizhia dan berfungsi sebagai penghalang bagi kemajuan Rusia. Moskow menggunakan bom luncur untuk menyerang wilayah dari pesawat yang tetap berada jauh dari sebagian pertahanan Ukraina. Tujuannya adalah untuk menghancurkan posisi, membuka jalan bagi pasukan darat, dan menebar ketakutan di antara warga yang tinggal dekat garis depan. Kremlin juga mengubah gambar-gambar tersebut menjadi propaganda pada saat kapal, kilang, dan jalur pasokannya sedang berada di bawah tekanan. Serangan Rusia menghantam Sumy dengan 3 bom berpemandu pada 11 Juli. Laporan terbaru meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 5 orang, termasuk seorang gadis berusia 13 tahun dan jumlah korban luka menjadi 43 orang. 2 bom jatuh di area yang ramai dekat jalan dan halte transportasi umum. Bom ketiga menghantam fasilitas infrastruktur gedung itu saja. Dan fasilitas lain mengalami kerusakan. Pihak berwenang Ukraina telah membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang. Pembaruan ini juga memperbaiki informasi awal tentang 32 orang terluka yang diumumkan saat tim masih menangani para korban. Odessa diserang pada pagi hari tanggal 13 Juli. Rusia menyerang sebuah perusahaan transportasi, membakar bus, dan merusak rumah serta sanatorium. 5 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 5 tahun. Terima kasih. Perusahaan transportasi membakar bus dan merusak rumah serta sebuah sanatorium. 5 orang terluka, termasuk seorang anak berusia 5 tahun. Pihak pengelola garasi melaporkan bahwa 15 bus hancur, sementara kendaraan lain mengalami kerusakan. Jalur antar kota dan layanan internasional terpaksa. Zelensky bereaksi dengan mengatakan bahwa Rusia hanya berhasil menghancurkan bus, gedung apartemen, dan rumah sakit. Sebuah kritik langsung terhadap jenis target yang diserang. Ukraina membalas dengan memusatkan serangan ke logistik yang menopang pendudukan. Komandan pasukan sistem tak berawak, Robert Broft, melaporkan bahwa 15 kapal Rusia lagi telah terkena serangan pada dini hari tanggal 13 Juli. Jumlah kapal yang berhasil diserang dalam kampanye ini mencapai 105 kapal dalam 8 hari.
Di antara target terbaru terdapat 7 kapal tanker, 5 kapal kargo, 1 kapal feri, dan 2 kapal tunda. Kiev menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut mengangkut bahan bakar, barang, dan sumber daya yang digunakan oleh Rusia di Crimea yang diduduki dan di sektor selatan invasi. Dampaknya sudah mencapai jalur ekonomi strategis. Lalu lintas kapal masuk dan keluar Laut Azov tetap dibatasi karena alasan keamanan. Menurut sumber industri yang diwawancarai oleh Reuters, Ukraina berhasil dengan drone berbiaya lebih rendah menekan jalur yang menyuplai wilayah pendudukan dan menggerakkan bagian penting dari perdagangan Rusia. Kekurangan bahan bakar bukan hanya retorika perang. Serangan Ukraina terhadap kilang, depo, truk, dan kapal telah mengurangi pasokan di berbagai wilayah Rusia. Antrean semakin panjang, harga naik, dan otoritas melarang sebagian ekspor untuk melindungi pasar dalam negeri. Crimea yang diduduki menerapkan sistem penjatahan. Penjualan dihentikan pada beberapa periode dan pembelian yang diizinkan dibatasi hingga 20 liter. Masalah ini juga terjadi di wilayah pendudukan Kherson dan Zaporizhia, di mana bahan bakar sangat dibutuhkan untuk kendaraan militer, generator, dan transportasi logistik. Perang yang coba dijauhkan oleh Putin mulai terasa di SPBU, perdagangan, dan transportasi. Untuk semua orang, agar para buruh pergi ke neraka. Lanjutan hapus Vanka, dia memelukmu. Donald Trump masuk ke dalam krisis ini setelah mengubah nadanya terhadap Zelensky. Keduanya bertemu di Ankara pada 8 Juli selama KTT Organisasi Traktat Atlantik Utara. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan izin kepada Ukraina untuk memproduksi pencegat Patriot, sebuah keputusan yang telah ditunggu-tunggu oleh Kiev untuk memperkuat perlindungan terhadap rudal dan serangan udara. 2 hari kemudian, para senator Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk mendorong sebuah rancangan aturan, usulan sanksi baru terhadap Rusia dan terhadap pembeli energi Rusia. Putin menanggapi tanda-tanda tekanan tersebut dengan lebih banyak serangan. Sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan kepada Reuters bahwa dia menolak gencatan senjata dalam kondisi saat ini dan menganggap kemungkinan eskalasi dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Amerika Serikat menjanjikan alat baru untuk Kiev dan Putin bertaruh bahwa dia bisa meningkatkan biaya sebelum langkah-langkah tersebut membuahkan hasil. Respons Eropa masih lambat. Kaja Kallas menginformasikan pada 13 Juli bahwa Uni Eropa belum menyelesaikan paket sanksi besar ke-21 terhadap Moskow. Para perwakilan sedang mendiskusikan penambahan 250 orang dan entitas ke dalam daftar sanksi. Namun, mereka masih terpecah mengenai pembatasan layangan maritim dan gas alam cair Rusia. Keterlambatan ini menguntungkan Kremlin yang bergantung pada pendapatan energi, jalur alternatif, dan perusahaan perantara untuk mempertahankan perang. Di Paris, Zelensky memperkenalkan program pertahanan terhadap rudal balistik bersama para pemimpin Eropa. Ukraina dan 9 negara lainnya mengumumkan koalisi untuk mengembangkan perlindungan bersama terhadap ancaman semacam ini. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, dan perwakilan lainnya menyerukan dukungan udara yang lebih besar serta langkah-langkah baru terhadap operasi Rusia. Apakah responsnya harus sampai ke medan perang sebelum bom berikutnya jatuh? Sistem pertahanan, amunisi, produksi industri, dan tekanan finansial membutuhkan keputusan cepat karena Sumy, Odessa, dan Urikiv tidak bisa menunggu laju pertemuan. Washington harus menunjukkan apakah pendekatan Trump dengan Zelensky akan menghasilkan pencegat, sanksi, dan tekanan yang cukup untuk mengubah perhitungan Kremlin. Putin bertaruh pada rasa takut, kelelahan Barat, dan lambatnya proses politik. Ukraina bertaruh pada pemutusan pasokan bahan bakar, memutus jalur dan membawa biaya invasi hingga ke garis belakang Rusia. Tekanan kini ada pada Trump, sementara Moskwa mempersiapkan serangan berikutnya dan Kiev berusaha mencegah agar bom raksasa lainnya tidak sampai ke kota Ukraina.
Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda sangat membantu kami untuk terus bertahan.